Oh, tapi ini saya off kamera aja. Jadi saya hari ini akan membahas tentang tugas yang kemarin ya, yang tugas yang akan dikumpulkan di UAS. Karena tugasnya ini memiliki nilai yang lumayan tinggi, maka saya harus pastikan bahwa Anda mengumpulkan itu dengan benar ya. Kalau misalnya kita mengumpulkan dengan yang penting kumpul, maka ya nanti nilainya kurang ya. Dan harapan saya sebenarnya nggak terlalu tinggi sekali, tapi saya ada harapan yang cukup besar bahwa tugas yang Anda kumpulkan ini adalah tugas yang benar eh, yang sesuai gitu ya. Jangan bukan berupa tugas yang ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Jadi saya harus memastikan yang Anda buat ini memang sudah sesuai gitu ya. Jadi saya akan me, apa, membahas dulu, mungkin membahasnya yang punya ini aja dulu ya. Mungkin saya akan membahas dulu yang punya James dulu ya. Nah, yang punya James ini, James ini berkelompok dengan eh, Vito Luis ya, di mana hari ini Vito Luis sedang dalam kondisi sakit ya, jadi dia tidak bisa hadir ya. Nah, saya akan membahas punyanya James dulu ya. Ya, entah kenapa James terpilih untuk saya bicarakan yang pertama ini ya. Jadi eh, sekilas pendahuluannya oke ya. Ya mungkin saya pelan-pelan aja ya. Saya turunkan kecepatan sedikit. Tapi ini ada ya saya mungkin nggak baca ini detail ini. Misalnya ini apakah di nomor 2 ini benar-benar ada atau enggak ya? Atau nomor satu ada? Saya nggak cek yang itunya. Nah tapi ini kalau memang pakai begini, yang ini Aini et al. Ridwan ini dibuat dalam bentuk kurung siku aja gitu. Ya, ini kan berarti paper lain gitu ya. Betul ya. Ini kan paper, ini paper ya. Ya, jadi di apa namanya dibuat yang sama aja gitu. Itu namanya IEEE style ya. Nah, jadi nanti eh, nanti saya berikan format Word-nya, Anda tolong masukin yang di situ ya. Jadi begini, ini ada template ya. Ada template namanya IEEE template ya. Nah, ini ada ini nih di sini ada manuskrip. Nah, ini ada 4 doc ya. Nah, nanti saya berikan ini. eh nah, nah nanti saya berikan template buat seperti ini, eh, James ya. Biar nanti template-nya seperti ini aja. Yang lain-lain belum juga saya berikan, jadi nanti saya akan berikan itu ya. Saya belum share. Ya, jadi nanti akan saya berikan seperti ini ya. Nah, tadi yang punya James tadi, mana tadi James ya. Nah, yang tak punya James tadi ini yang pertama bagian ini harus disamakan stylenya. Itu masalah penulisan. Nah, kemudian yang kedua adalah James.
dan juga kelompoknya Jeffrey itu menyebut stimulus organisme respon ya. Sesuatu yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Nah, jadi kalau yang dibuat oleh kelompoknya James ini tidak bisa. Memang saya belum belum memberi contoh ya. Memang belum sempat karena ini sedikit lebih sulit sebenarnya. Anda nggak bisa tulis SOR di sini. Hmm. Jadi kalau kita mau menuliskan ini bagus ditulis seperti ini. Tapi ada yang kurang tepat, yaitu SOR ini nggak bisa ditulis seperti itu. Jadi kalau ini ISSM ini benar ya, benar. Ini ECM ini benar. Nah ini anthropornism sama intelligence namanya AI karakteristik namanya. Di paper di paper ini namanya AI karakteristik. Nah eh, dari mana itu adalah AI karakteristik ya? Nah di sini. Nah, ini loh. Ini tulisannya AI karakteristik ini. Ya. Nah, kamu ikut ini. Nah, hedonik ikut mana? Nah, hedonik ini saya nggak terlalu hafal ya. Hedonik itu ikut mana? Ya, saya bisa cari sih. Cuman eh, saya belum sempat cari ya. Jadi yang hedonik ini bisa ditaruh luar aja. Maksudnya tidak termasuk teori apa-apa gitu. Jadi cuma kamu buatnya ini bersebelahan, terus ini di atas, ini di luar dari yang lain. Kalau kamu memang belum tahu, sebenarnya ini pasti masuk ke apa gitu ya. Tapi saya harus cari lagi itu. Saya tidak terlalu familiar dengan variabel ini ya, sehingga saya nggak berani bilang ini yang kelompok mana gitu ya. Nah, SOR itu nggak bisa begitu. Nah, ini contoh SOR ini. Saya cari-cari paper-paper ya. Ntar ini. Ini paper yang saya download banyak. Nah, ini contoh SOR begini. Nah, ini memang beda sama yang lain-lain ya. Kalau yang lain-lain itu kan dikotak-kotakin. Oh, ini ECM, ini SSM ya, ini TAM. Nah, kalau ini lain. Lainnya kenapa? Lainnya ini adalah kalau SOR ini, sorry ini kok jelek banget tuh ini penampakannya ini. Kalau SOR ini stimulus, ini organisme, ini respons gitu. Itu SOR ini berbeda dengan yang teman-temannya ini. Di antara yang saya pelajari ini berbeda karena dia kalau SOR ini harus memperlihatkan ini stimulus ini yang ini, organisme yang ini, respons yang ini. Itu teori psikologi atau teori biologi atau apa yang menyatakan bahwa ketika ada suatu stimulus yang diberikan kepada suatu organisme, dia akan merespon berdasarkan stimulus yang diberikan itu loh. Ya. Nah, itu beda. Jadi nanti kamu pelajari mana yang stimulus, mana yang organisme, mana yang respon. Ada sih paper yang tentang kamu kalau cari ya SOR, ChatGPT, Science Direct, PDF itu ketemu pasti. Ya, cuma saya belum sempat ya. Nah, jadi nanti sehingga ini stimulus organism response gitu. Ya. Nah, demikian punya Jeffrey juga seperti itu. Kecuali kamu, wah, saya nggak sempat Pak ini Pak, dihapus saja stimulus organism response nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tambahkan harus ada seperti itu. Ya tentu kalau ditambahkan ada nilai tambah ya. Setiap ada tambahan itu pasti ada dalam hitungan hitungan tambahan penilaian gitu. Nah itu komentar saya. Kemudian ada juga komentar lain ya. Hmm. Nah, saya bagian landasan teori ini sudah benar karena masukan yang dimasukkan oleh James itu adalah artificial intelligence.
kemudian juga teori-teorinya. Yang dimasukkan di landasan teori itu adalah artificial intelligence dan teori-teorinya itu sudah benar ya. Jangan konstruknya, tapi teori-teorinya itu sudah benar. Maksudnya sudah benar yang dimasukkan itu apa di dasar teori itu sudah benar. Nah, sekarang jadi tadi yang introduction itu nanti masalah apa? Keseragaman, keseragaman eh, sitasi, kemudian dasar teori sudah benar. Nah, yang ini kan eh, James mengacu pada nomor 9, 10, 11 ya. Maka saya lihat itu 9, 10, 11 itu apa ini ya? 9, 10, 11 itu isinya adalah ini ya. Nah, ini saya udah lihat 9, 10, 11. Kalau minimal 9, 10 lah. 9, 10 itu adalah your friendly assistant, social presence, dan teman-temannya. Itu ini ya, kalau nggak salah. Nah, ini tentang your friendly AI assistant. Ya kan? Papernya ini. Ini paper yang dicari James ya. Nah, saya menghargai sudah ada usaha untuk mencari ini, tetapi masalahnya di sini kan itu antropomorfik ya. Tapi bukan masalah antropomorfik Anda bisa masukin. Masalahnya di sini nggak ada perceived anthropomorphism yang menyebabkan yang berimpact pada ini nggak apa-apa dimasukin sebagai teori, tapi atau sebagai teori, tapi kalau sebagai hipotesis development itu nggak tepat. Kenapa? Karena kamu mau mengatakan bahwa perceived anthropomorphism itu akan berpengaruh positif pada perceived usefulness kan? Ya nggak? Nah di situ kan nggak ada, ya kan? Di situ nggak ada. Saya udah cari tentang itu nggak ada. Jadi itu bisa dimasukkan di perceived anthropomorphism, tapi tidak bisa mendukung hipotesis development. Selain itu, ya ini social presence itu yang mana ya? Sebentar. Ini papernya saya download banyak ya. Social presence. Saya cocokin lagi. Ini papernya siapa lagi? Ehm, Bentar. Saya cari dulu ya. Ini pelan-pelan. Ini your friendly tadi. Nah ini social presence ya. Nah ini dia. Social presence ini. Di sini. Nah ini bagus juga nih. Ini papernya James ya. Ya ada human likeness ya. Human likeness itu ya persis anthropomorphism itu, tapi dia tidak ada panah ke perceived usefulness. Ngerti nggak? Nah, jadi nggak bisa dipakai untuk hipotesis development. Hipotesis development itu harus ada di sini. Human likeness, misalnya H1 atau apa, dia panah ke perceived usefulness, baru bisa dipakai. Tapi, nah terus Bapak kalau begitu caranya nggak ada yang bisa dipakai, terus saya pakai yang mana? Ah, saya carikan aja daripada kamu pusing. Ini yang paper yang saya kasih ini, yang paper saya pernah tunjukin ini ya. Nah, kalau kamu belum punya, nanti saya kasih nggak apa-apa. Nah, kasih tahu aja. Nah, ini kan ada nih perceived anthropomorphism ke perceived kan. Kamu pakai ini aja. Perceived intelligence ke ini juga pakai ini aja. Nah, apakah kamu perlu pakai paper lain ya? Sebaiknya perlu pakai paper lain. Tapi memang nggak gampang ini. Cari paper yang perceived anthropomorphism ke perceived itu nggak gampang. Saya udah cari. Ya kamu nggak apa-apa kalau memang ketemu lebih baik dari saya itu bisa saja. Tapi ini salah satu papernya gitu. Jadi kamu pakai yang ini dan ini dia bilang ini di dalam kalimatnya di sini dia bilang apa? Hmm, dia bilang apa ya dia? Sebentar ya. Tapi dia mengatakan sesuatu hal di sini. Di dalam hipotesis development.
Eh, sebentar. Ini. Nah, kamu cari dari sini nih. Dia kan ngomong-ngomong macam-macam nih. Terus dia ngomong gini, A10. Perceived anthropomorphism is positively related. Atau artinya positively influence dengan cara lain ya. Tuh perceived usefulness ya, udah kamu ambil dari sini, gitu loh. Itu caranya. Nah, memang ini kan enable mobile banking ya, bukan LGBT nggak apa. Memang begitu. Jadi aplikasinya lain, tapi kamu ambil, gitu loh. Ya, tapi tentang perceived anthropomorphism yang mempengaruhi perceived usefulness gitu loh. Ya, jadi begitu. Jadi punya eh, punya James ini sebenarnya sudah cukup jauh ya. Eh, saya kira tolong diperbaiki hal-hal seperti itunya ya. Sama tambahkan abstrak sama eh, kesimpulan itu. Jadi tambahin abstrak kesimpulan untuk semuanya juga sama yang tadi dibetulin. Terus formatnya ya nanti saya kasih ya. Ya. Oke, sekian yang punyanya si James. Oke, yang punya James tadi sudah selesai. Eh, ya, yang kedua adalah punya si yang punya Ellen Ellen Jeffrey Renaldi ya. Nah, tadi, sama seperti yang sudah saya sampaikan kepada eh, sama seperti yang saya sampaikan kepada kelompoknya siapa? James sama si Vito Luis ya. Itu jangan yang stimulus organism response ini harus ada ininya. Oh ya, sorry. eh Tadi salah juga ya, James. Jadi eh, tadi kan sudah sampai hipotesis development ya. Habis itu research metodologi lah. Yang bagian research metodologi itu kamu taruh research framework itu loh, ya. Yang ikuti yang contoh paper saya itu. Kamu kasih keterangan dikit, tambah eh, apa kesimpulan abstrak, udah selesai. Ya, pertanyaannya tetap dilampirkan, tetap lampirkan aja. Pertanyaan itu untuk memastikan bahwa itu memang sudah dibuat pertanyaannya ya. Jadi itu saran saya yang pertama punya Ellen ya, stimulus organism response ini tolong dipikirkan karena di sini tidak ada. Di sini tidak ada kan? Nah, tapi ini harus hati-hati. Jadi di bawah ini agak-agak apa? Dia itu mengalami mengalami ini ya. Gimana ini mungkin di mana caranya tuh? Di grouping atau apa? Ya, gak apa-apa. Dia ya ini banyak pustakanya ini ada 32 ya. Berarti ya bukan berarti kalau pustakanya banyak pasti bagus, tapi pustakanya banyak itu umumnya dia udah nyari-nyari di banyak hal ya. Lumayan. Seperti yang punya si James juga pustakanya juga banyak. Seingat saya tadi ya. Ya. Terus, aduh, sorry, ini suka begitu ya. Ini kurang. Nah, sekarang sistem ini ya. Jadi saya nggak lihat semua. Saya cek beberapa aja. Yaitu tolong dibuat akurasi akurasi dalam penyusunan hipotesis ini ya. Sistem quality ya. Ini pakai paper nomor 10, 14, 15. 10, 45, 14, 15 itu isinya papernya apa?
paper 14 dan 15 ini adalah memang ini cocoknya untuk dasar teori, bukan untuk hipotesis development. Kenapa begitu? Karena dia papernya Delon yang paper tua ini, paper tua yang kelihatannya juga susah dilihatnya juga papernya itu. Eh, saya ada papernya, tapi pernah lihat somewhere ya. Itu agak-agak sulit itu di ini kan ya. Nah, tapi enggak, memang dia benar, dia bilang sistem quality merupakan representatif kinerja ataupun kualitas sistem secara keseluruhan diukur berdasarkan persepsi individu. Itu benar, 14-15 itu benar. Tidak salah. Tetapi karena kamu mau bilang bahwa sistem quality mempengaruhi ChatGPT use. Nah, sebaiknya tidak pakai itu. Tidak pakai 14-15-nya itu mungkin untuk nambahin, tapi kemudian kamu ada pakai nomor 10 ya. 10 itu bridging artificial intelligence based services and online impulse buying ya. Ya, kamu pakai yang itu ya, bahwa sistem quality mempengaruhi ChatGPT secara positif ya. Nah, ini nggak bisa ini. Kenapa nggak bisa? Bridging itu yang mana sih? Sebentar. Nah, bridging ini yang ini nih, papernya nih ya. Nih, coba kita lihat dengan seksama ya. Bridging artificial intelligence based service itu isinya apa? Isinya ini ya. Jadi sistem quality ini sebagai variabel itu bisa dibicarakan bahwa ada variabel sistem quality, tetapi pengaruhnya bukan ke ChatGPT use tapi ke impulse buying gitu. Jadi nggak bisa digunakan yang ini. Maksudnya nggak cocok gitu loh. Bunyinya itu kurang cocok. Nah, bagaimana supaya cocok ini sesuai? Maka kamu pakai yang ini nih. Ntar saya cari papernya dulu. Ya, berarti saya harus cari-cari dulu ya. Ehm, saya cari dulu yang ini nih. Ini salah satu dari ini yang mana ya? Terus saya ingat-ingat dulu. Kalau nggak salah yang ini. Ini nih. Nah, ini yang bisa dipakai yang ini. Karena apa? Information quality ke ChatGPT use. Jadi kamu pakai paper yang ini. Paper yang ini judulnya apa? Judulnya adalah ini. Jadi kamu pakai papernya si Almula itu, ya. Saya juga banyak pakai ini ya. Nah, jadi begitu. Sebenarnya tadi masalahnya sih soalnya itu tadi terkaitnya ke ChatGPT use, jadi yang tadi nggak bisa itu loh, ya. Nah, yang lain-lain tolong dilihat lebih dalam ya, meskipun nanti ya Pak ini nggak sempat waktu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu kamu harus coba dulu lah yang eh, sebisanya kamu semaksimal apa yang kamu bisa kerjakan gitu loh ya, jadi gitu. Jadi tapi dalam banyak hal dalam banyak hal ini maksudnya dalam beberapa hal ini sudah benar, misalnya ini memang ini sistem quality ini ambil dari 14-15 itu benar, kamu dari paper yang sumbernya istilahnya ini eh, apa namanya sepuh atau apa itu ya. Pokoknya orang yang paling ahlinya itu memang ini Delon, si Delon ini. Tapi kan ketika kamu hipotesis development harus akurat gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi susunan-susunannya oke. Jadi nanti tolong diperbaiki. Nah, karena kamu kalau saya lihat dari ini ya, kamu kan banyak pakai ChatGPT use ini. Kamu ambil dari situ aja, plus diambil dari yang lain-lain aja gitu. Cari yang lain-lain sama yang dari situ ya, ya sudah nggak apa-apa. Meskipun seharusnya, nah jadi gini,
Gini, caranya gini, yang bagian sistem quality itu ambil dari situ, yang AI karakteristik ambil dari sini nih, ambil dari yang tadi itu, ambil dari sini, ambil dari sini, ya kayak gitulah. Beres itu, kalau kamu melakukan itu pasti eh, nilainya bagus ya. Nah, jadi ini yang utama kamu ambil dari dua paper itu. Ya, walaupun begitu loh, terus paper yang lain buat apa? Ya paper yang lain buat nambah-nambahin aja. Maksudnya memang ada paper yang memang ini strong berhubungan dengan yang mana, yang lain-lain nambah-nambahin. Nah, tapi kan ini ada AI timeliness, AI akurasi. Ya, yang mempengaruhi sistem. Berarti kamu harus pakai yang bridging tadi. Kamu berarti paper utamanya ada tiga. Bridging artificial intelligence ini yang ada impulse buying, online buying in retail konteks ini. Terus kemudian yang kedua paper yang ini. Lalu yang ketiga paper yang barusan tadi. Yang barusan saya kasih lihat ini. Mana tadi? Eh, lupa saya. Bentar. Lupa ya, lupa ya saya buka lagi aja. Nah ini. Jadi ada tiga paper utama tuh. Investigating something something itu, Almula itu. Terus tadi yang di aplikasi mobile sama satu lagi tuh bridging tadi. Udah itu udah bagus tuh. Asal bener aja gitu sebenarnya. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Loh, Pak ini punya saya kok banyak yang salah, Pak. Itu orang-orang yang summit di international conference itu banyak yang salah, tapi pede mereka. Oh ini banyak yang salah saya lihat ini, tapi dia pede. Wah, yakin aja kalau diterima ya. Padahal itu dia ngawur semua itu. Anda masih mending masih ada hubungannya. Ada yang ngawur total itu. Tapi ya dia samit-samit aja, tapi ngawur. Karena saya nge-review paper itu suka lihat, kok ini ngawur itu. Jadi yang punya Anda buat ini sebenarnya udah bagus. Cuman ya perlu ditingkatkan aja gitu ya. Namanya juga Anda lagi belajar ya. Gitu. Oke, mana lagi tadi? Ah, mana lagi dia tadi? Jadi, jadi, Renaldi Poniman ini udah. Ah, tapi yang udah Renaldi sama James ya. Nah, sekarang Ryan. Ryan kayaknya perlu lebih banyak memberikan effort itu. Ya. Tapi sebenarnya kamu ini secara kemampuan itu bagus. Cuman kamu mungkin kurang aja, kurang berusaha. Tapi mungkin karena kamu kemampuan bagus, jadi kamu ini sedikit aja udah bagus, udah oke lah gitu kan. Nah, itu emang kelemahannya situ. Saya kan tahu kamu dari dulu-dulu ya, penilaian saya begitu ya. Sebenarnya kamu pasti bisa lebih dari ini jauh. Tapi ini nggak sesuai karena ini kamu judulnya Consumer Online Purchase Intelligence. Saya pikir kamu pakai judul ini, tapi ternyata yang di dalamnya kamu ChatGPT gitu loh. Jadi eh, itu nggak sesuai. Kemudian kamu baru pakai pustakanya dua saja, saya kira nggak. Nah, ya. Hmm. Oh gitu. Oh ya. Berarti bukan salah kamu ya. Maksudnya kesalahan bersama. Ya, kesalahan bersama. Dia maksudnya bukan di papernya tapi di chat saya Pak, jadi belum dimasukin. Oh iya. Ada enam sebenarnya. Berarti chat mau penulis krisis di paper. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah terus ada sedikit, saya belum belum cek ya. Jadi tapi nanti tolong kamu liatin setiap. Oh ini tapi nggak ada ininya loh.
nggak ada kurung siku dia ngambil dari mana ya. Jadi harus ditambahkan gitu ya. Ya. Nah, terus ini jelas-jelas ada hal yang kurang tepat ya. Kalau kamu judulnya am ya, kalau memang judulnya itu beneran, maka bukan continued usage, use itu enggak. Karena kalau itu pakainya ECM ya. Oke. Jadi tolong diperbaiki ya. Kamu kasih effort yang lebih banyak lagi ya. Nanti nilainya akan mengikuti ya. Pasti. Tapi kamu kayaknya belum belum mengeluarkan seluruh daya upaya gitu. Oke ya. Eh Ryan ya, tolong disesuaikan lagi nih tentang apa, karena ini kan online purchase intention. Saya pikir kamu akan membuat sesuatu yang terkait ini, terkait apa, penjualan, tapi di dalamnya ChatGPT saya agak terus terang agak lumayan bingung ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ah, kadang-kadang saran-saran dan eh, teguran itu membuat kamu akan lebih baik dan berusaha lebih keras lagi ya. Oke, sekarang punya Catherine. Eh, jadi ini sebenarnya judulnya tentang business ethics and data access in studio using ChatGPT. Hmm, nah, ini ada sedikit masalah. Saya belum cek. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki maksud saya. Hmm. Yaitu gini, saya nggak cek semua, seperti yang lain-lain juga nggak cek semua. Saya memberi contoh nomor 10 dan 11 paper 10-11 ya. Paper 10-11 itu understanding perceived privacy sama aware but don't really care ya. Jadi 10, nah, pertama-tama saya harus cek dulu papernya, understanding perceived privacy sama aware itu ya. Berarti ini sudah tadi, ini belum. Bentar. Ini aware ini. Yang ini tentang aware, yang satu lagi tentang understanding privacy boundary. Nah, ini ini yang pertama. Ini papernya. Nah, memang ini tentang privacy. Ini memang mungkin bagus juga untuk suatu yang dibicarakan gitu ya. Ya itu memang benar ini tentang sepertinya tentang perceived privacy ya. Meskipun saya nggak terlalu menguasai, belum pernah tentang perceived privacy, ethics, trust dan teman-temannya belum pernah meneliti di situ. Tapi ini papernya cocok ya, tapi ada sedikit masalahnya di mana masalahnya. Sorry sebentar, sebentar lagi. Aduh. Oke, sorry, ada telepon tadi. Nah, masalahnya sedikit ya, itu gini. Yang di sini adalah tertulisnya adalah apa? Privacy positively influence student trust ya. Jadi privacy mempengaruhi trust ya. Pengaruhnya dari privacy ke trust. Nah, tapi yang di sini adalah dari trust ke privacy gitu ya. Ini sebaliknya gitu. Jadi nggak kurang tepat gitu loh. Coba cari yang perceived privacy mempengaruhi trust itu. Jadi ini kok kurang cocok. Eh, apa? Kalau dilihat dari gambarnya itu, H2 kan trust mempengaruhi perceived privacy. Ini sebaliknya yang dituliskan adalah eh, yang dituliskan tadi sebaliknya gitu loh. Nah ini privacy
Positively Influence Trust. Ini yang paper nomor 10, yang paper yang tadi barusan. Nah, paper yang satu lagi adalah yang ini. Nah, kalau yang ini saya nggak lihat di sini. eh Jangan-jangan ini ya sebenarnya. Oh, saya nggak belum ketemu di sini. Jadi, eh ya ini nggak sepertinya nggak belum sesuai itu ya, belum sesuai. Sebenarnya ini judul apa? Judulnya bagus juga karena hal yang baru yang tidak sebelumnya tidak, maksudnya saya belum pernah kasih tahu, tapi kan Anda judulnya berbeda. Tapi kalau bisa tolong di. Ya, kalau bisa tolong disesuaikan ini ya. eh di judulnya itu apa? Tolong paper-papernya itu disesuaikan eh benar-benar itu ya, apa pustakanya gitu. Saya belum lihat yang lain ya. Misalnya nomor 12 atau 13 saya belum lihat yang lain. Tapi tolong disesuaikan itu ya. Saya belum lihat yang lain-lain. Misalnya perceived ethical risk dengan willingness to participate itu di mana itu 13 ya. Saya agak penasaran karena belum pernah meneliti lebih jauh ini ya. Coba ini nomor 13 tuh. Satu lagi ya. Jadi dia eh, ya mungkin 12 dan 13 ya. Karena dia mau kasih tahu tentang perceived ethical risk negatively influence ya. 12 13 ya. Mana nih? Oh, nggak lama juga. Nah, ini ya. Ethical risk ya. Bagus juga sih. Oh ya, tapi ethical risk ini, nah ini gambarnya seperti ini ya. Tapi kalau dilihat dari sini, yang eh, kalau dilihat dari sini, yang paper nomor 13 ini belum benar-benar
sesuai dengan hipotesis yang ini ya. Negatif saya nggak tahu ini dari paper yang mana. Yang ini ya saya nggak menemukan ya. Nggak tahu yang itu. Ya nanti tolong benar-benar dilihat kembali ya. Oke. Nah, ini udah oke. Kemudian sekarang papernya siapa lagi? Siapa? Kevin ya. Kevin belum tadi. Kevin mana judulnya tadi? Nah, ini nanti tolong dibuat di mana yang bahasa latar belakang dan sebagainya itu jangan rusuh Pak, ya. Kemudian yang kedua adalah ini ada sedikit kurang tepat ya. Kamu masukkan expectation confirmation theory ya. Kalau better G itu dia expectation confirmation model ya. Kalau expectation confirmation theory itu beda lagi dia uh, pakarnya itu namanya Oliver. Itu jadi berbeda. Nah, jadi ini ditulis saja expectation confirmation model gitu. Kemudian kata-kata penulis itu sebenarnya jangan biasanya dia dalam bentuk pasif ya. Misalnya pada penelitian ini akan dibuat atau bagaimana gitu. Ya. Kemudian untuk landasan teori ya, untuk landasan teori itu ya, yang pertama kan expectation confirmation model ini benar. Tapi dasar teori yang kedua, kamu masukin perceived usefulness. Jangan kalau dasar teori itu bukan konstruk yang dimasukin ini nanti untuk hipotesis development aja. Yang kamu masukkan expectation confirmation model, ISSM, gitu loh. Konstruk tidak dimasukkan. Oke? Juga ini kan ada nomor 8, ini ada almula. Ini kalau memang almula nomor berapa, kamu masukin angkanya aja, jangan jangan ya. Kemudian ini expectation confirmation berpengaruh positif tapi ini ada sedikit masalah. Nggak bisa begini karena apa? Ex, apa namanya? Coba kita lihat dulu deh nomor dia kamu ambil dari mana nomor 8 ya misalnya. Nomor 8 itu papernya apa? Ini papernya judulnya nggak begini. Saya udah cari-cari ya. Coba ini kalau kayak gini. Ini kalau saya copy, saya cari. Saya cari kagak ada nih. Nggak sama, nggak berarti judulnya nggak ada tuh jangan-jangan tuh. Tuh, nggak ada. Lalu, tapi bukan berarti itu salah. Judulnya itu bukan yang itu, tapi beda. Jadi judulnya apa ya? Judulnya itu adalah ya yang tadi itu di sini sebentar. Eh, judulnya yang al mula itu adalah, ntar saya cari dulu ya. Eh, saya tadi pakai untuk review punyanya si kelompoknya Ellen, tau kok saya nggak nemu lagi.
Hmm, saya tutup dulu beberapa. Hmm. Nah ini, si Al-Mula ini, ya ini judulnya beda, Investigating bla bla bla. Yang punyamu Perception, saya kira ini judulnya nggak sesuai. Ya, saya udah cari-cari, nggak ada judul. Nah, lalu kalaupun kamu masukin yang itu, nomor 8 misalnya ya, kamu bilang EC secara mempengaruhi kepuasan pengguna dalam adopsi teknologi pembelajaran, itu nggak cocok sama si teori yang di sini, karena di sini kan bilangnya apa? Ini nggak ada confirmation ya, nggak ada confirmation gitu. Jadi nggak sesuai gitu. Nah, tolong kamu lihat kembali pakai paper-paper yang lain gitu. Gitu sih, kalau menurut saya sih, eh, Kevin sama Jonathan, gitu ya. Jadi tolong nanti kamu lihat kembali, dan seingat saya dia kalaupun seperti ini dia biasanya bukan expectation confirmation, tapi coba kita lihat ya. Kalau contohnya ini dia nggak pakai expectation confirmation itu langsung deh. Dia pakainya apa ya? Sebentar. Nah, iya benar kan? Dugaan saya benar. Nih, dia nggak pakai expectation component, tapi confirmation saja. Confirmation is positively related to positiveness. Confirmation is positively related to satisfaction gitu. Jadi bukan expectation confirmation ya. Jadi nanti tolong diperbaiki ya. Nah, oke. Jadi ada revisi-revisi saya ini mudah-mudahan tidak membuat Anda eh, tidak bersemangat ya, karena namanya juga perbaikan ini untuk menghasilkan yang lebih baik gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini ada sedikit review dari mahasiswa kelas karyawan yang dia ikut secara asinkronus ya. Jadi saya harus bahas juga, yaitu tapi sorry, sebelumnya saya bahas dulu punya Alvin, Patrick, dan William ya. Kalau saya lihat sih yang dibuat ini nih belum ada ini ya, hipotesis development gitu ya. Tolong diperbaiki, dan literatur review-nya jangan dibuat dalam bentuk seperti ini. Memang saya pernah menyuruh seperti ini waktu itu, tapi untuk yang dimasukkan di paper tidak seperti itu. Nah, jadi karena hipotesis development belum ada, saya belum bisa memberikan eh, saran lebih jauh ya. Lalu kemudian ini ya, theoretical background-nya ini harus ada judul-judulnya ini tentang apa nih. Ya, misalnya pengantar tentang aktivis. Kamu boleh cerita seperti ini, segini aja, sisanya kamu ada judulnya gitu. 2.1 ya, gitu. Sama hipotesis development, jangan lupa. Kalau ada kesulitan boleh tanya, ya. Segala sesuatu boleh ditanya jika tidak jelas. Jika Anda tidak bertanya, saya tidak tahu apakah Anda tahu atau tidak tahu, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ya yang dikerjakan oleh mahasiswa kelas karyawan. Jadi kalau saya lihat,
eh, ada sedikit masalah. Jadi ada sedikit masalah di sini, yaitu ya sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya, mungkin permasalahannya itu adalah permasalahannya ada dua ya. Ini misalnya perceived trust mempengaruhi acceptance of ChatGPT ya. Dia ambil paper nomor 31. Paper nomor 31 ini judulnya adalah Shahzad ini ya, Shahzad dan teman-temannya ini. Si Shahzad itu papernya yang mana? Paper si Shahzad itu paper yang eh ah, bentar, bukan yang ini. Nah, paper Shahzad itu yang ini ya. Tapi di sini nggak ada itu, nggak sesuai ya. Perceived trust itu panahnya kemana itu? Nggak ada. Sedangkan yang dibuat di sini ini eh, perceived trust berpengaruh positif terhadap acceptance of ChatGPT. Padahal di sini bukan acceptance of ChatGPT, tapi perceived trust berpengaruh atau memoderasi hubungan ChatGPT awareness dengan perceived usefulness. Jadi nggak sesuai itu ya. Kemudian paper nomor 2, collaborative learning mempengaruhi learning satisfaction. Yang paper yang ini nggak cocok juga nih. Artificial intelligence ini nggak cocok, nggak ada hipotesisnya. Masuk maksud sih. Ya, jadi itu adalah review dari saya. Tolong nanti diperbaiki ya, diperbaiki ya. Nah, terus minggu depan saya minta tolong presentasi. Kenapa perlu presentasi? Karena supaya saya nggak ngawur menilainya gitu. Jadi saya nanti takutnya eh, subjektif atau tidak apa tidak berdasarkan yang benar gitu. Kalau ngasih nilai takutnya, jadi Anda perlu presentasi minggu depan. Saya berharap minggu depan presentasi, minggu depannya saya berharap sudah benar ya, maksud sudah nggak perlu ini lagi gitu. Sudah Anda sudah tinggal revisi-revisi saja gitu ya. Kan kita udah banyak ngomongin ini, jadi mudah-mudahan Anda tidak terlalu berat mengerjakan ya progres-progres kemarin-kemarin ini kan sesuatu yang bukan dari nol gitu. Bukan kita nggak membangun candi dalam satu hari atau gimana, tapi kita ada gradually mengerjakan ini gitu ya. Jadi itu tadi saran saya ya, tolong disesuaikan intinya. Benar-benar eh, apa yang ditulis di sini benar-benar merefer ke sesuatu teori yang sesuai atau pustaka yang sesuai. Masih ada waktu yang cukup saya kira. Saya akan membahas tentang eh, chapter-chapter yang belum terbahas ya. Saya akan fokuskan sekarang ke chapter yang belum dibahas. Saya akan membahas tentang eh, collecting primary data through observation ya. Saya tidak menjelaskan seluruh isi slide ini secara detail. Saya hanya membahas secara singkat saja ya, bahwa ada metode, salah satu metode itu adalah dengan metode observasi ya. Jadi observasi itu berarti ada di suatu kegiatan seperti forum group discussion begitu. Kemudian di situ kita akan melakukan
observasi, melihat apa yang bisa diteliti dari hasil observasi itu ya, di mana ini tidak menggunakan kuesioner ya, saya kira, tapi benar-benar datang ada suatu langsung ya. Nah ini, the researcher enters into the social world of those to be observed and attempts to participate in their activities by becoming a member of their work group, organization, and community. Jadi dia benar-benar suatu metode di mana dia akan datang ke suatu komunitas dan dia mencatat situasi yang terjadi ya. Saya terus terang belum pernah melakukan penelitian ini, jadi saya hanya bercerita sedikit saja karena saya tidak ada pengalaman mengerjakan bagian ini ya. Jadi seperti itu. Saya tidak banyak menjelaskan itu. Kemudian berikutnya adalah melakukan interview ya. Nah, ada juga selain kemarin saya bikin pertanyaan kuesioner kan itu kan ada skala Likert itu kan bukan interview kalau itu ya, tinggal disebar sebagai biasa. Nah, kalau ini udah interview. Kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan interview yang benar-benar detail sesuai dengan yang ada di dalam apa? Di dalam eh, pertanyaan apa? Penelitian terdahulu ya. Maka interviewnya itu harus sesuai gitu ya. Eh, Asking purposeful question and careful listening, gather valid and reliable data relevant to research question and objective ya. Bentar ini baterai mau habis. Hmm. Nah, interview ini bisa melalui face to face interview, telepon interview, melalui internet, melalui grup interview, ya, fokus grup discussion. Ini jenis-jenis interview. Jadi ini melakukannya interview, ya. Karena interview, ya, maka hasilnya itu eh, hasilnya itu jawabannya itu panjang itu. Sebentar. Hmm. Jadi dia apa jawabannya itu kan esai ya. Jawabannya esai. Nah nanti kita harus analisis dari jawaban esai itu gitu. Ya. Nah, jadi itu dia penjelasannya itu panjang ya. Namanya juga interview. Jangan lupa pada saat interview kita harus melakukan recording ya, pencatatan. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam interview. Saya nggak bahas satu-satu. Kemudian berikutnya, analyzing kuantitatif data. Saya nggak bahas satu-satu itu. Ini yang kita lakukan cukup berkali-kali selama satu semester ini. Kita melakukan analisis kuantitatif ya, yang kita lakukan. Anda mencari teori-teori, mencari pertanyaan, memang belum dilakukan analisis hasilnya, belum disebar kuesionernya. Tapi sebenarnya itu sudah sangat jauh gitu untuk nanti akan disebar kuesionernya. Penyebaran kuesioner itu tidak terlalu sulit dan kemudian nanti hasilnya dianalisis itu juga tidak terlalu sulit. Yang sulit itu di awalnya itu.
Ya, di awalnya itu Anda harus benar ya. Jangan membuat menuliskan hipotesisnya itu harus benar-benar eh, sesuai gitu ya. Nah, kemudian analisis kualitatif itu nanti Anda harus melakukan apa namanya melakukan coding, melakukan tematik analisis ya. Nanti saya akan jelaskan di kasus yang saya punya itu daripada eh, apa kita ber apa membahas teori tadi. Saya akan langsung menjelaskan apa yang saya kerjakan saja terkait kualitatif dan kuantitatif itu ya. Mungkin untuk mempermudah situasi yang ada. eh, jadi untuk mempermudah Anda memahami yang saya maksudkan. Nah, seperti Anda saat ini sedang mengerjakan suatu ujian, saya suruh Anda mengerjakan itu apa paper yang sekarang Anda kerjakan. Saya saat ini juga sedang mengerjakan penelitian seperti ini ya. Ini adalah research model saya, di mana ini AI karakteristik, expectation confirmation model dan juga information system success model. Saya hanya menggunakan information quality saja, tidak menggunakan semua konstruk itu. Saya tambahkan Indonesia learning culture karena saya harus membuat suatu yang uh, apa novelty ya. Maka saya masukkan Indonesia learning culture ya. Saya mencari literatur dari unsur budaya budaya Indonesia, budaya Jawa itu berbeda dengan budaya di luar negeri. Budaya Indonesia itu ada budaya di Jawa itu adalah ada masalah togetherness dan untuk menciptakan harmoni. Ada juga budaya Bugis itu namanya ada juga eh, budaya-budaya di Indonesia itu mereka umumnya itu mereka mengedepankan namanya gotong royong ya. Gotong royong itu adalah kolaboratif ya. Maka saya masukkan di sini. Kemudian di Indonesia juga itu mau budaya Jawa, Sunda, dan budaya-budaya yang lain itu mereka dan Asia juga itu mereka memiliki differential learning culture ya, yaitu differential learning culture itu adalah ada suatu penghormatan terhadap hierarki tertentu. Misalnya mahasiswa menghargai dosen atau eh, orang yang lebih muda menghargai orang tua, itu namanya diferensial. Nah, saya sudah melakukan penelitian ini ke sekitar 531 orang. Nah, dari penelitian itu, maka saya sudah menghasilkan suatu hasil-hasil itu sudah sesuai. Nah, maka kemudian saya telah menghasilkan hasil kuantitatif. Ini hasil kuantitatifnya, yaitu bahwa unsur budaya itu berpengaruh signifikan terhadap continuous usage intention dari ChatGPT. Itu yang saya hasil temuan hasil kuantitatif yaitu differential learning culture dan collectivist orientation. Nah, setelah kuantitatif ini, setelah dihasilkan penelitian kuantitatif ini, kita bisa melakukan penelitian kualitatif ya. Sebenarnya penelitian kualitatif itu bisa dari awalnya nggak usah pakai kuantitatif, langsung aja kualitatif bisa saja. Tapi karena saya menggunakan dua-duanya, jadi saya melakukan kuantitatif dulu, baru kemudian saya menggunakan pendalaman kualitatif ya. Pendalaman kualitatif itu adalah penelitian untuk menjelaskan hubungan variabel, menggali konteks pengalaman pengguna, menemukan proposisi atau variabel dan sebagainya. Apa yang terjadi pada pendalaman kualitatif, apa yang terjadi dari penelitian kualitatif ini, sehingga kan nanti Anda ditanya orang ya,
kamu udah ambil penilaian kuantitatif. Memang kuantitatif itu apa? Kualitatif itu apa? Anda harus tahu itu. Pertama, kuantitatif itu yang kita lakukan sekarang. Nah, kualitatif itu kan wawancara. Terus wawancaranya diapain? Nah, contohnya nih. Contoh pertanyaan wawancara. Bagaimana peran dosen mempengaruhi keputusan Anda menggunakan ChatGPT misalnya? Bagaimana pengaruh teman Anda di dalam keputusan Anda menggunakan terus continue secara kontinu menggunakan ChatGPT. Misalnya seperti itu pertanyaan-pertanyaannya itu namanya pertanyaan kualitatif. Nah, terus dijawab nih. Ini jawaban. Dia jawab kan ditanya misalnya, ini saya belum melakukan ini ya. Saya belum melakukan ini, tapi penelitian kualitatif itu caranya begini. Misalnya saya tanya mahasiswa bilang, ya saya biasanya menunggu dosen memberi instruksi. Kalau dosennya nggak ini, saya nggak akan ini. Jadi karena mahasiswa di Indonesia itu eh, dan di negara-negara Asia itu mereka patuh terhadap instruksi itu. Maksudnya dia tidak, maksudnya ada seperti hierarki gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus ada juga jawaban ini. Saya lebih yakin menggunakan ChatGPT kalau teman-teman saya menggunakannya. Makanya di Indonesia influencer itu dia itu bisa berjaya itu. Kalau di budaya Barat, di budaya Afrika, di budaya Eropa, Australia belum tentu bisa itu. Karena di Indonesia itu adalah modelnya itu adalah kebersamaan dan dia ada seperti pengaruh orang lain dan seperti itulah semacam itu ada perbedaan budaya. Nah jadi jawaban orang itu kan begini panjang jawabannya terus diapain itu? Nah jawaban ini nanti dibuat suatu namanya coding gitu. Dia dibuat misalnya menunggu dosen memberi contoh itu berarti ketergantungan pada otoritas. Merasa aman jika diserahkan oleh dosen. Ini ada suatu kategori-kategori kata-kata. Misalnya teman-teman sudah mencoba ini berarti pengaruh sosial sejawat. Kemudian diskusi di grup sebelum mencoba itu berarti konformitas kelompok. Ini bisa juga digabung ya. Nah, jadi itu namanya coding ya. Jadi dari wawancara. Nah, intinya itulah gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, dari kelompok-kelompok ini ada kelompok-kelompok ini kan. Oh, ini kita bisa mengelompokkan ini tentang otoritas, tentang tergantungan, tentang kehormatan terhadap otoritas. Ini berhubungan dengan pengaruh teman-teman. Nah, ini berarti dikelompokkan itu namanya tematik, grouping tematik, yaitu peran otoritas akademik dan pengaruh sosial kolektif itu adalah kualitatifnya itu seperti itu. Nah, dari situ, dari dua itu kita kemudian menganalisis ya. Kalau begitu itu mahasiswa itu mengikuti basic otoritas dan norma kelompok yang satu. Yang kedua, nilai diferensial dan kualitas mempengaruhi keputusan penggunaan teknologi. Apakah ini benar atau belum atau tidak? Saya belum melakukan penelitian ini. Tapi itu maksudnya adalah contoh jawaban itu, contoh jawaban dan secara budaya itu ini benar di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak tahu. Nah, terus kemudian dari sini ada suatu iterasi itu. Ini ada iterasi pertama, terus nanti kemudian ada iterasi kedua. Ternyata ada yang kurang tepat, terus diperbaiki, akhirnya menghasilkan suatu teori. Ini teori ya, bahwa niat berkelanjutan menggunakan yang dipengaruhi oleh otoritas akademik dan dukungan sosial kelompok sejawat ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya sudah hampir semua menyampaikan materi yang saya bisa lakukan di dalam satu semester ini ya. Mungkin ada hal yang kurang atau apa. Tapi kalau saya lihat dari hasil paper Anda, saya merasa sudah cukup oke. Sebenarnya harapan saya tidak terlalu muluk-muluk. Walaupun tadi saya bilang Anda ada yang salah ini, salah itu. Itu sebenarnya
apa namanya, sebenarnya masih sangat wajar ya. Ketika saya S1 dulu, saya nggak bisa begini-begini macam sejauh seperti Anda lakukan ya. Apa yang Anda lakukan sekarang udah jauh lebih baik daripada udah lebih baik lah setidak-tidaknya ya dari apa yang dulu saya lakukan ya. Dulu jarang membuat paper-paper begini ya. Nah, tapi kan tuntutan zaman semakin berkembang sehingga saya berusaha membekali Anda dengan kemampuan berbagai hal seperti ini. Sebenarnya saya kalau mau gampang, saya suruh Anda bikin dari 10 paper, diringkas saja udah jadi, udah langsung keluar nilainya A, B, C, D. Ya, kalau gitu saya yakin Anda bisa jauh lebih dari itu. Saya yakin. Jadi kalau misalnya tadi kelompoknya siapa tadi, Jeffrin bisa menuliskan bahwa ini eh, eh, information quality ini diambil dari teori Delaunay dan sebagainya, itu ya udah segitu aja udah cukup. Itu udah bagus. Maksudnya yang seperti seperti itu tuh Anda sudah meringkas-ringkas ini yang dibuat si Flynn dan sebagainya, William Patrick, ini sudah bagus seperti ini semua. Demikian juga yang lain-lain. Tapi kan saya berharap lebih dari itu gitu. Karena kalau begitu saja Anda sudah bisa. Nah, sehingga sebenarnya secara nilai ini saya berusaha nggak kasih nilai pelit lah. Saya udah istilahnya saya udah mengerjain Anda luar biasa banyak mengerjain kan. Saya suruh Anda ini, suruh Anda itu. Kalau saya pelit kan kebangetan. Tapi kan kalau bisa Anda melakukan perbaikan begitu. Karena saya maunya Anda nilainya bagus-bagus lah. Bagaimana saya bisa memberi nilai bagus? Jadi saya harus mendorong Anda. Jadi tolong nanti diperbaiki paper masukan-masukan tadi. Minggu depan presentasi supaya nanti minggu depan lagi Anda mengumpulkan. Saya sedang berpikir bahwa ketika Anda mengumpulkan mungkin harusnya kan dikumpulkannya jam 9-an seperti ini ya. Mungkin saya beri waktu sampai jam malam saja. Saya nggak tahu sebenarnya dikumpulkan malam atau sama pagi itu pengaruh apa nggak tahu saya. Kalau hari Rabu itu ujian apa mata kuliah apa? Ya sama aja ya. Sama aja. Kecuali eh, apa, pengumpulannya saya undur dari Jumat. Nah itu Anda udah nggak ada ujian lain kayaknya sih. Tapi nggak tahu juga. Ada ujian dari Kamis ya. Ujian dari Kamis mata kuliah apa? Oh, selain mata kuliah studio apa lagi? Udah, studio ada aja. Studio itu hari Kamis kan. Itu harus dikumpulkannya kemungkinan hari Senin kemungkinan karena itu hari libur. Jadi ya saya kumpulkannya Selasa malam aja paling yang bisa saya lakukan. Karena kalau saya kumpulkan Jumat nanti sama aja itu atau Sabtu ya. Kecuali nanti ada masukan lain, tapi saya pikir kumpulnya Selasa malam saja. Oke, ya sudah. Sekarang saya absen dulu. Ini apa? Saya